Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Tadabbur Alam TV. Oh ya, saya akan mengumumkan, juga memberitahukan kepada seluruh subscriber, juga para penonton channel Tadabbur Alam TV ini, mulai hari ini di episode yang ke-20, maka nama channel saya diganti dengan nama yaitu channel Abu Zamzam. Yang mana ini sebagai alasan bagi saya supaya Anda dengan saya itu mudah mengenal, ya. Dan itu adalah merupakan lakob atau nama saya sendiri. Mudah-mudahan setelah berganti channel ini, yang pertama, channel ini bermanfaat untuk semuanya, dan doakan dari semuanya. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang menjadi suatu channel yang inovatif, inspiratif, juga edukatif. Terima kasih atas segala perhatiannya. Yuk kita lanjutkan ke bahasan yang utama. Di video yang ke-20 ini saya akan ikut-ikutan berbincang tentang berita viral yang dikemukakan oleh seorang tokoh ulama yang bernama Kiai Imaduddin Usman, yang mana beliau terang-terangan mengatakan bahwa Habaib atau Ba'alawi ini nasabnya terputus kepada Rasulullah SAW. Dan hingga sampai saat ini rupanya belum ada jawaban yang kredibel, ya, baik dari pihak Ba'alawi maupun para muhibinnya untuk menangkis serangan-serangan perdebatan yang dikemukakan oleh Imaduddin Usman. Nah, sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ikut-ikutan, mari kita membahas masalah ini. Dan tentu saja kalau kita akan mengetahui sesuatu, ya, dengan jelas, maka kita harus melihat antara tesis dan antitesisnya supaya kita semuanya bisa objektif menanggapi permasalahan ini. Tapi dalam permasalahan ini saya tidak akan membahas tentang hal yang ilmiah, tapi saya hanya akan membahas tentang masalah psikologi, ya. Tetapi maaf, saya mengatakan bahasan tentang psikologi, pemikiran Anda jangan sampai berpikiran negatif, ya. Nah, sahabat sekalian, tentu saja ada asap itu ada api. Jadi orang rata-rata melihat asapnya saja, apinya itu dari mana? Karena menurut pendapat saya, pernyataan dari Kiai Imaduddin Usman itu adalah merupakan masalah yang sekunder. Sedangkan permasalahan yang menjadi pokoknya, karena sakit hatinya Imaduddin Usman atas pembelaan bangsa kita yang telah dilecehkan oleh pihak Ba'alawi. Jadi orang-orang pribumi itu dieksploitasi seenaknya oleh orang-orang Habib dengan kata-kata yang kasar. Bahkan Anda dapat melihat bagaimanakah video yang nyata yang berada di video YouTube yang lainnya. Hal ini menjadi pertanyaan saya, kenapa sih Imaduddin Usman itu terus menelisik juga meneliti masalah keluarga orang lain, ya? Itu kan masalah internal. Ternyata setelahnya saya pikir itu bukan tujuan utama, ya, untuk membongkar kesalahan tersebut. Dikenakan kesombongan daripada Habib-Habib itu yang merasa sakit hati, supaya dengan terbongkarnya bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan dari Rasulullah SAW, diharapkan agar mereka ciut mentalnya dan kurang percaya diri, dan kesombongan pun akan berhenti. Mungkin begitu isi daripada tujuan Imaduddin Usman ini. Coba bayangkan oleh Anda, Habib-Habib yang sombong itu kemudian yang selalu dilayani oleh para santrinya atau para muhibinnya, termasuk makan, minum, semuanya selalu dilayani. Setelahnya ia ketahuan bukan Habib, baik dari kesalahan silsilah ataupun tes DNA-nya tidak akurat, kemudian para pengikutnya kabur. Mungkin itu yang ditakutkan oleh Habib-Habib yang sombong itu. Tapi sayangnya dibongkar itu secara keseluruhan, tidak dipilih siapakah Habib yang berbuat kesalahan itu. Karena memang akibat daripada nilai estetik rusak susu sebelanga. Bahkan salah satu guru dari saya juga ada yang Habib, akhlaknya mulia, tawaduknya luar biasa. Kenapa jadi rusak semuanya seperti ini? Dikarenakan channel ini adalah merupakan channel untuk ajang belajar bersama juga berdiskusi, ya. Maka di sini akan memberikan pertanyaan kepada Anda. Dengan dibongkarnya silsilah Alawi itu tidak benar, apakah akan menjadi peringatan bagi Habib-Habib yang berbuat sewenang-wenang itu? Nah, untuk jawabannya silakan Anda tulis di komentar di bawah, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, di Indonesia itu ada beberapa Ba'alawi yang menurut umum secara mutawatir itu adalah merupakan walinya Allah. Baiklah, akan saya sebutkan satu persatu. Di akhir nanti saya akan ada sesi pertanyaan untuk dijawab oleh Anda. Pertama adalah Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilpaqih. Kita ketahui bahwa Habib Abdullah bin Abdul Qadir ini lahir sekitar tahun 1325 Hijriah atau tahun 1907 Masehi di Hadramaut, Yaman. Beliau sebagai ulama terkemuka kemudian pindah ke Indonesia dan dikenal sebagai pengembang tarekat Alawiyah. Apakah tarekat Alawiyah? Nanti sedikit saya akan bahas di belakang, ya. Ada suatu keunggulan yang dimiliki oleh yang mulia Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir ini. Beliau yang sudah tersebar di internet itu hafalnya itu 7 juta hadis. Itu hafal di kepala. Bahkan hafalnya itu dengan sanadnya. Yang sanadnya itu sangat banyak sekali.
Tapi informasi lain juga saya mendengar dari muridnya sendiri, yaitu Kiai Thayyib, ya. Habib Abdullah itu bukan hanya 7 juta hafal hadisnya, tetapi hafalnya itu 9 juta. Coba bayangkan oleh Anda. Saya melihat kitab Bukhari saja yang begitu tebal itu jumlahnya itu 4.000. Kalau dibaca, saya kira tidak akan selesai 1 tahun, ya. Bahkan saya puluhan tahun pun belum tentu selesai, karena saya tidak bisa membaca kitabnya, ya. Sedangkan Habib Abdullah bin Abdul Qadir 9 juta di luar kepala dengan sanad-sanadnya. Jadi kalau akan membacakan hadis, Habib Abdullah itu yang dibacanya itu lama, ya. Karena beliau itu membaca dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru membacakan hadis tersebut. Walau bagaimanapun ia tetap baca, tidak dipotong-potong. Yang saya ketahui bahwa Habib Abdullah bin Abdul Qadir itu adalah merupakan pengembang tarekat Alawiyah, yang mana tarekat Alawiyah ini mengetengahkan tentang dzikir kepada Allah dan pembersihan hati. Nah, bagaimana saya akan memberikan pertanyaan kepada Anda? Mungkinkah Habib Abdullah itu berbohong terhadap nasab? Nah, sahabat sekalian, kita ketahui bahwa kredibilitas dari kesolehan juga keilmuan daripada Habib Abdullah bin Abdul Qadir ini bukan hanya diakui oleh masyarakat lokal, tapi ini sudah diakui oleh dunia. Bahkan dari Timur Tengah yang mendapatkan gelar doktor, ya. Gelar yang dimiliki oleh beliau itu diantaranya adalah Al-Imam, Al-Habr, Al-Qutub, Al-Hafid, Al-Musnid, Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih. Al-Imam itu berarti beliau itu sudah pangkat imam. Silahkan cross-check, Anda buka siapakah imam itu yang berada di internet. Yang kedua, Al-Habr. Al-Habr itu yang selalu memberikan khobar, berita tentang kebenaran, ya, termasuk hadis-hadisnya, ya. Kemudian Al-Hafid, bahwa beliau itu adalah penghafal hadis. Yang sudah saya katakan tadi bahwa Habib Abdullah itu hafal hadis 9 juta. Kemudian Al-Musnid, yang ada sanadnya, bukan hadis yang bohong, bukan hadis yang mengkotek. Kemudian Al-Qutub. Al-Qutub itu berarti beliau itu sudah diakui sebagai wali kutub, Sayyidina wa Maulana Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Itu kelanjutannya. Dan bukan hanya beliau saja, muridnya sendiri yang namanya Kiai Thayyib, atau yang dikatakan dengan Ki Ageng Thayyib, yang makamnya berada di Sumeneb, ya, Jawa Timur, Madura, ya. Itu pun beliau muridnya saja sudah dikatakan sebagai wali. Kalau muridnya wali, pastilah yang namanya juga gurunya wali. Mungkinkah seorang wali berbohong terhadap nasab? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Tapi saya tidak memponis. Silakan Anda untuk membahas di komentar di bawah. Kemudian kita lanjutkan Ba'alawi yang kedua yang saya akan tanyakan, yaitu Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus, luar Batang, Jakarta. Di sini itu banyak peziarah yang datang ke luar Batang ini, ya. Beliau dikenal sebagai pengembang tarekat Alawiyah dan kontribusinya besar dalam pengembangan agama Islam di Indonesia. Beliau lahir pada tahun 1720 Masehi di Hadramaut, Yaman, ya. Kemudian setelahnya pindah ke Indonesia atau hijrah ke Indonesia, beliau wafat tanggal 24 Juni tahun 1756 di Jakarta. Beliau juga ini dikenal sebagai seorang wali. Kalau ada orang yang berpendapat bahwa Habib di zaman Belanda itu bersekongkol, ya. Sebenarnya kalau melihat riwayat dari Habib Hussein ini bukan berarti bersekongkol dengan Belanda. Tetapi Belanda itu takluk kepada Habib Hussein, ya. Karena karomah-karomah yang dimiliki oleh Habib Hussein itu aneh, sehingga Belanda pun taat kepada Habib Hussein. Kemudian yang ketiga adalah Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajiri. Ini yang dikatakan nasabnya terputus oleh Kiai Imad. Nah, siapakah beliau? Beliau lahir pada tahun 820 Masehi, yaitu di Basrah, Irak, ya. Kemudian wafat tahun 900 Masehi di Hadramaut, karena memang dari Irak itu tidak aman, kemudian pindah yaitu ke Hadramaut, ya. Beliau dikenal sebagai seorang ahli sufi yang mengikuti ajaran tarekat Alawiyah. Jadi yang namanya ahli sufi itu jauh dari sifat ujub, riya, takabur, apalagi berbohong dan dosa besar. Seperti halnya dosa besar itu adalah memalsukan silsilah. Apa sih inti ajaran dari tarekat Alawiyah yang dikembangkan oleh Ba'alawi ini? Saya hanya akan mengatakan atau membahas sedikit saja, sahabat sekalian, tapi ini hanya menjadi gambaran buat Anda. Yang pertama adalah peningkatan spiritual, yaitu dzikir kepada Allah. Jadi ibadahnya itu bukan hanya ibadah lahirnya saja, jadi murid-muridnya itu dibina agar hatinya benar-benar dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, mengutamakan akhlak, moral, dan etika. Ya, termasuk jangan sampai berbohong, ya. Jadi jelas sahabat sekalian, Ba'alawi ini dilarang berbohong, termasuk membohongi yaitu silsilah, ya. Kemudian yang ketiga yaitu kebersihan hati. Harus bersih hatinya. Mereka tidak pembenci, mereka tidak pendendam, apalagi berkuar-kuar mengadu domba rakyat.
Nah, ini sahabat sekalian dijauhkan daripada ajaran tarekat Alawiyah. Kemudian yang keempat yaitu kecintaan kepada Nabi. Jadi adanya solawat-solawat deba yang ada di Indonesia ini adalah dibawa oleh para habaib dari Hadramaut agar mereka menambah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima yaitu kesederhanaan dan kerendahan hati. Jadi para habaib di zaman dahulu, sahabat sekalian, mengutamakan yaitu kerendahan hati. Jauh dari sifat sombong, apalagi membela diri demi kehormatannya. Demikian nukilan yang sangat sedikit dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dengan apa yang diucapkan oleh saya dalam video ini ada gambaran untuk pemikiran Anda. Semoga menjadi pemancing agar pikiran kita lebih hati-hati, lebih cerdas, juga lebih bijaksana. Bila video ini bermanfaat, sekali lagi tolong Anda tulis komentar di bawah dan buka juga video-video kami yang lain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Abu Zamzam dari Tadabbur Alam TV berundur diri untuk sementara, dan Anda akan mengikuti video saya di hari Rabu mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi